Sorry, tangannya pakai plastik karena lagi tanggung, lagi ngecat ya. Jika kalian mempertanyakan apakah kepala patung kerajinan tangan Audrey Clay yang saya kerjakan ini sepenuhnya isinya clay atau ada yang lain. Ada sebagian yang saya semuanya isinya satu full clay misalnya. Jadi satu full ini clay isinya. Jadi nggak ada yang lain-lain kecuali clay. Semua satu ini isinya clay ada. Semua ya, hampir beberapa gitu ya. Tapi ada juga sebagian yang saya isinya di dalam ini aluminium foil. Macam kayak aluminium foil gini ya. Jadi digulung-gulung waktu kita bikin pertama kalinya. Contohnya seperti kita membuat patung ini, kita nggak perlu sampai rata-rata banget di bagian kepalanya atau bulat lah gitu ya, karena juga nanti kan akan ditutup dengan rambut ya, hiasan-hiasan apa gitu ditutup gitu. Kecuali kamu bikin hiasannya, patungnya kepalanya botak ya, atau balding atau rambutnya short, itu kamu rambutnya agak pendek gitu, atau rambutnya apa ya, nggak ada rambutnya gitu ya. Jadi otomatis kamu harus memperlihatkan keseluruhan kepalanya. Tapi kalau seandainya nanti kepala patung kamu tersebut untuk hiasan boneka misalnya semacam kayak geisha atau boneka-boneka, bukan boneka, tapi jika kamu membuat kerajinan patung, kamu membuat hiasan patung dengan nanti ada rambutnya, misalnya contoh seperti geisha atau yang dikonde-konde atau sanggul kayak begitu, sebenarnya nggak perlu juga harus full bulat gitu, enggak, nanti bisa ditutup sama rambut juga. Kebetulan saya memang kalau melukis dari zaman dulu saya nggak pernah pakai palette, nggak pernah pakai tatakan-tatakan kayak gitu. Saya tipikalnya yang kalau habis melukis, jadi saya nggak pernah pakai tatak-tatakan, jadi saya gunakan aluminium foil. Jadi saya pakai ini bisa ditimpa-timpa karena kebetulan saya melukisnya oil kan. Jadi nanti kalau sudah selesai, dulu saya buang gitu. Tapi karena saya mengerjakan Audrey Clay, kalau udah selesai kiri kanan udah habis kepake, saya buang gitu. Tapi karena sekarang saya sedang mengerjakan clay, kerajinan tangan clay, jadi ini berguna. Jadi kalau udah bekas sisa-sisa pakai, nanti bisa dijadikan suatu gulungan atau apa buat pengisian ya, pengisian badan juga bisa, pada body yang lain diperlukan gitu. Pengisian clay yang lain gitu, bukan cuma untuk kepalanya aja, tapi untuk yang lain-lain nanti akan berguna gitu. Repot kalau nyuci palet, itu repot. Kalau kamu mengerjakan kerajinan tangan kamu yang padat, dia akan lebih stabil berat, lebih stabil. Jadi bukan lebih solid, maksud saya, bukan stabil, lebih solid, karena ini berat banget gitu. Jadi ini berapa hampir 90% gitu ya, isinya tuh clay semua, nggak ada aluminium foil, terutama nggak ada sama sekali. Jadi ini clay 90% dan 10%-nya yang lain gitu, apa gitu. Jadi ini agak padat dan berat. Ada clay khusus ya, dulu saya pernah pakai ya, itu clay yang ringan sekali gitu. Jadi itu biasanya buat hiasan-hiasan dekorasi yang digantung. Nah itu akan ringan. Kalau kamu mengisinya dengan aluminium foil kepalanya ini udah otomatis, ini kan dia lebih ringan dibandingin yang satu full ini isinya clay semua. Ini berat ini, karena isinya clay semua full. Kalau ini enteng, ini bisa beratnya itu ya sekitar 3 kali lipat lah, 3 kali lipat. Entengnya ini beratnya 3 kali lipat daripada ini, mungkin lebih, nggak tahu. Jika kamu mengerjakannya lebih banyak memahat kepala patung ini, cara kerjanya gitu dalam keadaan kering dan memahat,
Saya sarankan kamu untuk pengisian bantuan aluminium ini claynya juga jangan terlalu tipis. Nanti kalau kamu terlalu tipis ketika kamu memahat gitu, misalnya seperti ini ya, memahat kayak begini, kalau kamu terlalu tipis tiba-tiba terus bolong gitu dalamnya gitu, kalau sampai tembus gitu ya. Nanti kalau terlalu tipis dia tembus, nanti repot kan kalau udah jadi kayak begini, tambah lagi gitu. Jadi ada keuntungannya jika kamu menggunakannya semuanya clay, isinya clay semua gitu, full gitu. Jadi kamu nggak perlu khawatir jika ketika kamu mahat tembus, nggak jadi masalah gitu. Selain memahat juga, saya lebih banyak juga menggunakan amplas gitu. Jadi kalau kita selalu menggunakan amplas, lama-lama tipis kan ya. Untuk membentuk juga, kadang-kadang saya membentuk sesuatu dengan menggunakan amplas, tidak hanya menggunakan dengan pisau ini, tapi menggunakan amplas. Akhirnya akan membentuk sesuatu, bisa menipiskan hidung macam gitu. Tapi kalau sering kita memahatnya menggunakan amplas, dia akan bisa tipis. Kalau kamu menggunakan aluminium foil, kalau kamu terlalu tipis penggunaan claynya, nanti akan bolong juga, bisa tembus kan. Setelah mengamplas, setelah diamplas, ditipiskan atau dibentuk gitu, nanti sama saya pasti dicuci, dimasukin ke dalam air, dicuci, dihaluskan kembali dengan tangan. Nanti saya tunggu kering lagi, bisa lihat. Kecuali kamu mengerjakannya cuma mencetak plok sudah jadi, kamu bantuin aluminium foil. Kalau nggak ada perubahan apapun, misalnya kamu tidak ingin merombaknya atau meninggikan hidungnya atau membentuk hidungnya kembali atau membuat bibirnya atau segala macam, kamu nggak perlu khawatir walaupun kamu menggunakan claynya tidak banyak gitu. Keuntungannya juga ya, kalau misalnya kamu mengisinya dengan aluminium foil, patungnya, misalnya kamu mengisinya dengan jadi nggak 100% semuanya clay. Misalnya kamu ada bantuan aluminium dan bantuan untuk badannya, untuk kepalanya, jadi ini kamu bisa menggunakan kawat yang lunak gitu. Jadi kamu nggak perlu khawatir dia akan terlalu berat terus dia tumbang ke belakang gitu ya. Kan kalau terlalu berat sekali otomatis dia akan, walaupun kita udah pantek nih ya, walaupun kita udah pasang begini, kita kasih skrup misalnya, kita pasang gini, tapi kalau kamu sini semuanya isinya clay, otomatis dia akan berat, dia akan tumbang ke belakang, jatuh ke belakang begitu. Karena yang kita gunakan wirenya ini, kawatnya ini kawat yang lunak, kawat yang mudah ditekuk dan mudah dibuat gitu ya. Kecuali kamu menggunakan kawatnya yang solid kayak seperti ini, kayak kawat baja gini ya. Jika kamu mengisi kepala patung kamu dengan bantuan aluminium foil, bagian entah badannya atau apa, keuntungannya dia akan lebih ringan. Ini juga bisa menghemat clay ya, jadi juga bisa menghemat clay dan bisa ya menghemat clay lah gitu. Jadi kamu nggak perlu pakai banyak, apalagi kalau kamu menggunakan claynya yang kualitasnya yang bagus, yang udah mahal misalnya gitu. Jadi kamu nggak perlu menggunakannya terlalu banyak gitu. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Dalam pada bagian bahu dan bagian badannya ini, dia nggak mengikat dengan kencang, karena air yang di clay yang kita langsung ambil dari plastik itu nggak terlalu basah banget gitu.